Sebelum merekam kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Sinar matahari yang cerah menyinari Sersan Thunder dan Shu Qing saat mereka berjalan melewati base camp pemulung. Yang satu tinggi, yang lain pendek. Yang satu sudah tua, yang lain masih muda. Namun dari kejauhan, mereka tampak saling memiliki. Meskipun mereka hidup bersama di dunia yang brutal, mereka tampak seperti sahabat dekat. Mungkin karena bangkai ular yang dibawa Sersan Thunder, setiap penduduk setempat yang hadir, yang tidak pergi ke arena, bahkan tidak berpikir untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Shu Qing menikmati sensasinya. Mungkin karena kesempatan yang akan datang untuk memakan ular itu, atau sekadar hangatnya sinar matahari. Apapun yang terjadi, dia merasa luar biasa dan bersemangat. Terlebih lagi, sinar matahari menyinari sisik ular tersebut membuatnya mengeluarkan air liur. Dia juga suka makan ular. Tempat Sersan Thunder berada di lingkar tengah camp. Lingkar bagian dalam memiliki rumah bata beratap genteng, dan lingkar luar memiliki tenda sederhana. Lingkaran tengah menampilkan kabin kayu yang dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kabinnya tidak terlalu besar, tapi jauh lebih baik daripada tempat tinggal Shu Qing di daerah kumuh. Terlebih lagi, Sersan Thunder bahkan memiliki halaman kecil dengan gerbang bambu, sesuatu yang tidak umum. Sersan Thunder membuka gerbang dan melangkah masuk. Shu Qing mengikuti, melihat sekeliling untuk mengetahui arahnya. Sersan Thunder membawa mayat ular itu menuju dapur. Saat dia melakukannya, dia menunjuk ke kabin kedua dari ketiganya. Kau tetap di sana, nak. Lihatlah sekeliling. Aku akan memberitahumu kalau makanannya sudah siap. Sersan Thunder menghilang ke dapur, dan tidak lama kemudian terdengar suara pemotongan. Shu Qing menelan rasa laparnya saat dia masuk ke kabin yang ditunjuk oleh Sersan Thunder. Itu memiliki tempat tidur, selimut, dan meja. Tidak ada yang lain. Lantainya disapu dan mejanya tidak ada sedikit pun debu di atasnya. Yang jelas, ada yang menjaga kebersihan ruangan dan sering membukanya agar mendapat sinar matahari. Shu Qing sangat senang. Dia tidak menyukai ruangan besar. Dia lebih suka tempat-tempat yang bisa dilihatnya dengan sekali pandang. Dia merasa lebih aman dengan cara itu. Setelah melihat semuanya, dia melirik ke tempat tidur yang tertata rapi, tapi memutuskan untuk tidak naik ke atasnya. Sebaliknya, dia duduk di tanah. Menutup matanya, dia mulai mengerjakan kultivasi hariannya. Saat kekuatan roh mengalir ke dalam dirinya, dia mendengar suara samar minyak goreng bermunculan dan mendesis di dapur. Tak lama kemudian, aroma harum masuk melalui celah-celah dinding, memenuhi ruangan kecilnya dan membuat perutnya keroncongan. Baunya luar biasa. Pada titik tertentu, tenggorokannya bergerak-gerak dan dia membuka matanya. Dia telah tinggal bertahun-tahun di daerah kumuh dan tidak ingat pernah mencium sesuatu yang seindah ini. Berusaha keras untuk mengabaikan tangisan perutnya, dia menutup matanya lagi dan kembali berkultivasi. Begitu saja, waktu berlalu perlahan tapi pasti. Akhirnya, malam tiba. Dia baru saja menyelesaikan kultivasinya ketika Sersan Thunder memanggilnya dari luar. Matanya terbuka. Sambil berdiri, dia berjalan keluar dan melihat lelaki tua itu memanggilnya dari dapur. Shu Qing berhenti di depan pintu dan melihat ke dalam dan menemukan meja berisi 7 atau 8 hidangan. Ada ular goreng, ular rebus, ular kukus, SOP ular, dan masih banyak lagi. Itu benar-benar perjamuan yang rumit. Sersan Thunder jelas merupakan ahli seni kuliner. Semuanya tampak dan berbau luar biasa. Faktanya, mata Shu Qing terbelalak melihat semuanya. Sersan Thunder terkekeh, berbalik, dan mulai menata meja. Shu Qing berjalan masuk, aroma di sekelilingnya semakin kuat. Namun, dia tidak duduk. Sebaliknya, dia menunggu Sersan Thunder menyiapkan mangkuk dan sumpit. Ketika dia melakukannya, dia mengatur meja untuk 3 orang. Pemandangan 3 set peralatan makan menyebabkan Shu Qing sejenak berhenti fokus pada makanan yang menakjubkan. Melihat Sersan Thunder dengan hati-hati, dia dengan tenang bertanya, "Apakah ada orang lain yang datang?" "Jangan khawatir, itu hanya kebiasaanku. Set ketiga adalah untuk seseorang yang tidak akan pernah datang." Kilatan kenangan melintas di mata Sersan Thunder sesaat sebelum menghilang. Dia duduk. Shu Qing mengangguk dan juga duduk. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong ular goreng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Panas sekali, tapi rasanya luar biasa. Sangat menarik.
Menelan sedikit, dia menjilat bibirnya dan meraih ular yang direbus itu. Sersan Thunder berdeham. Gunakan sumpit. Oh, Shuqing mengambil sepasang sumpit, memainkannya sebentar, lalu menusuknya menjadi sepotong ular yang direbus. Tak satu pun dari mereka berbicara sambil makan. Mereka hanya menikmati makanannya. Sersan Thunder makan dengan lambat, hanya mengambil 2 atau 3 suap dari setiap hidangan. Tampaknya bertentangan dengan perilaku pemulung biasanya. Di sisi lain, Shuqing makan seperti serigala yang rakus, mengonsumsi lebih banyak makanan daripada Sersan Thunder. Melihat cara Shuqing makan, Sersan Thunder akhirnya berkata, "Kenapa kamu tidak memilihnya seperti yang kamu lakukan pada roti kukus?" Shuqing menelan sepotong daging ular, mendongak, dan berkata, "Roti kukus itu milikmu, daging ular ini milikku." Sersan Thunder tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya duduk di sana menyaksikan Shuqing menusuk sesuatu dengan sumpitnya dan menyeruput sup ular. Namun, dia juga memperhatikan bahwa Shuqing meninggalkan banyak makanan untuk dia makan, namun tidak menahan diri untuk melahap porsinya sendiri. "Ular itu besar sekali," kata Sersan Thunder. "Menurutku butuh waktu setengah bulan untuk memakan semuanya. Ditambah lagi, kulit dan tulangnya harganya cukup mahal." "Saya akan membayar sewanya secara penuh," kata Shuqing. "Jangan mengurangi nilai ular itu." Baginya, daging ular itu akan menggantikan roti kukus dan kantong tidur. Dan kulit serta tulangnya akan menutupi kesunyian Sersan Thunder mengenai nasib Cruel Ox. Itu tidak akan menyisakan biaya sewa tambahan. Dalam hal Sersan Thunder membawanya keluar dari reruntuhan dan ke base camp, dia akan menganggap itu sebagai bantuan. Membalas bantuan dengan materi sepertinya tidak benar, tetapi Shuqing tidak akan melupakannya. Sersan Thunder memandangnya sejenak dan dapat melihat betapa seriusnya dia. Shuqing jelas adalah orang yang tahu kepada siapa harus berterima kasih dan kepada siapa harus dibenci. Sersan Thunder mengangguk. "Saya yakin Anda memiliki beberapa pertanyaan tentang siapa saya, kan nak?" Shuqing tidak menjawab, tapi dia memperlambat makannya. "Orang-orang memanggilku Sersan Thunder. Itu bukan nama asliku, tapi itu tidak masalah. Tak seorang pun di base camp pemulung menggunakan nama asli mereka." Sersan Thunder mengambil sepotong ular kukus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Alasan pemberian nama ini adalah karena saya mempunyai sekelompok teman di sini yang saya percayai dalam hidup saya. Kami menyebut diri kami pasukan Thunderbolt. Saya tahu, itu bukan nama yang paling inventif. Kami mengambil pekerjaan apapun yang kami bisa. Dan hanya ketika kami mendapatkan sesuatu yang sangat sulit, barulah kami bekerja sama. Termasuk saya, anggotanya ada 4. Sampai saat ini, 3 lainnya sedang keluar tugas. Kami tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Kami tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Kami tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Kami tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun mereka akan segera kembali, dan saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Saya ingin Anda menjadi anggota terbaru kami. Dengan cara itulah Anda akan mendapatkan uang untuk hidup dan sumber daya untuk budidaya Anda." Rupanya, Sersan Thunder sudah kenyang. Dia meletakkan sumpitnya dan menatap Shuqing. Shuqing tidak terkejut karena Sersan Thunder mengetahui dia berlatih kultivasi. Jika dia tahu bahwa Sersan Thunder adalah seorang kultivator nakal, masuk akal jika pria itu memperhatikan hal yang sama tentang dirinya. "Oke," kata Shuqing sambil mengangguk. Dia tidak punya alasan untuk ragu. Malah dia merasa lega. Tinggal di daerah kumuh, dia sudah lama mengetahui bahwa orang tidak memberi Anda sesuatu atau menawarkan bantuan tanpa menginginkan imbalan. "Teruslah makan," kata Sersan Thunder. "Saya sudah tua, jadi jika saya makan terlalu banyak, pencernaan saya akan bermasalah." Berdehem, lelaki tua itu berdiri dan melangkah ke pintu. "Kekuatan roh itu seperti racun. Jika kamu terburu-buru, kamu tidak akan bisa berkembang tanpa mutagen menyebar di dalam dirimu. Jika kamu terburu-buru, kamu tidak akan bisa berkembang jauh tanpa mutagen menyebar di dalam dirimu. Jika kamu terburu-buru, kamu tidak akan bisa bertahan lama tanpa mutagen menyebar di dalam dirimu. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa jika kamu terburu-buru. Anda harus benar-benar melakukannya dengan lambat dan mantap daripada cepat dan agresif." Shuqing tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sersan Thunder kembali menatap Shuqing dan menggelengkan kepalanya. Bisa dikatakan, fokus pada budidaya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Daerah terlarang di sebelah base camp ini berbeda dengan tempat asalmu.
Ini adalah tempat di mana kamu berasal. Ini adalah tempat di mana kamu berasal. Alasan banyaknya buronan dan penggarap nakal berkumpul di daerah ini adalah karena sumber daya yang bisa ditemukan di sana. Jika Anda ingin tinggal di sini, pada akhirnya Anda harus masuk ke dalam. Jadi, Anda benar-benar perlu meningkatkan kultivasi Anda. Setelah itu, lelaki tua itu pergi. Ditinggal sendirian, Shu Qing menghabiskan semua daging ularnya. Namun, dia tidak kembali ke kabinnya begitu saja. Dia mengumpulkan semua mangkuk dan sumpit, membersihkan dapur, lalu kembali. Duduk bersila, dia mulai berkultivasi lagi. Shu Qing tahu bahwa jika dia tidak ingin menjadi lemah, jika dia tidak ingin berjuang sepanjang hidup, dan jika dia tidak ingin kelangsungan hidupnya dikendalikan oleh orang lain, maka dia harus menjadi lebih kuat. Ada banyak pembudidaya nakal di base camp pemulung. Faktanya, ada lebih banyak hal di sini daripada yang dia lihat dalam 6 tahun terakhir jika digabungkan. Dan mereka bukanlah orang baik. Jika daerah kumuh adalah kandang anjing, tempat ini adalah sarang serigala. Jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia akan mati di tangan pemulung sebelum dia mati karena mutasi. Dia akan mati dan dikuburkan di tangan orang lain. Berkat informasi dalam slip bambu mantra laut dan gunung miliknya, Shu Qing mengetahui bahwa ada pil obat yang dapat mengurangi efek mutagen. Meskipun metode tersebut hanya mengatasi gejalanya tetapi bukan mengatasi akar permasalahannya, metode tersebut tetap merupakan pilihan terbaik. Berkat waktunya di jalan bersama pemulung lainnya, dia tahu bahwa pil itu disebut bolus putih. Dan wilayah terlarang di dekat camp adalah tempat di mana kamu bisa menemukan beberapa bahan untuk membuatnya. Mengingat hal itu, terlihat jelas bahwa camp ini memiliki tempat yang menjual bolus putih. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia mengusap tempat di dadanya, tempat dia memasukkan kristal ungu. Dia sudah tahu bahwa kristal itu memberinya kekuatan regenerasi, tetapi juga membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Terlebih lagi, meskipun dia baru mencapai mantra laut dan gunung tingkat pertama, dia bisa merasakan bahwa dia sudah memiliki kekuatan lebih dari yang dijelaskan dalam potongan bambu. Tingkat pertama memiliki kekuatan seekor harimau, tapi dia lebih dari itu. Aku bisa membunuh banyak harimau, pikirnya. Berdasarkan fluktuasi kekuatan roh dalam dirinya, dia yakin bahwa fokusnya pada kultivasi saat bepergian telah mendorongnya mendekati level kedua. Saya akan ke sana malam ini. Matanya bersinar penuh tekad sebelum dia menutupnya dan memulai latihan pernapasan. Tak lama kemudian, kekuatan roh meluncur ke arahnya dari segala arah. Untungnya, mutagen di luar wilayah terlarang jauh lebih sedikit dibandingkan di dalam, yang berarti budidayanya berkembang lebih cepat. Membuka dirinya, dia menggunakan latihan pernapasannya untuk menyerap kekuatan roh dalam jumlah besar. Saat dia melakukannya, dadanya di bawah pakaiannya berkilauan dengan cahaya ungu. Waktu berlalu. Segera, suara letupan dan retakan terdengar dari dalam diri Shu Qing, dan lumpur hitam keluar dari pori-porinya. Saat daging dan darahnya diberi nutrisi, dia menjadi lebih tangguh, dan energi di dalam dirinya berkembang menuju titik ledakan. Saat itu di luar sudah malam, dan gadis dari persidangan binatang buas mendekat. Berdiri di luar gerbang halaman, dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengetuk. Suaranya sangat lemah sehingga sepertinya tidak mampu melewati gerbang dan masuk ke ruangan-ruangan di belakangnya. Terlebih lagi saat dia mengetuk adalah ketika suara letupan di dalam diri Shu Qing mencapai puncaknya. Suara menderu memenuhi pikirannya dan matanya terbuka. Cahaya ungu bersinar di dalam dan ekspresi senang menutupi wajahnya. Melihat ke bawah ke lengannya, dia melihat bercak mutasi kedua. Dia telah mencapai tingkat kedua kondensasi Qi.